Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu. Kiranya di pagi hari ini kita semua boleh beroleh berkat daripada Tuhan. Untuk memulai sekolah minggu remaja kita hari ini, kita mau naikkan satu pujian, Rohmu yang hidup. Marilah sebelum kita masuk ke firman, kita satukan hati dalam doa. Maha mulia Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk melakukan ibadah walaupun secara online. Kami percaya bahwa firman-Mu akan terus bekerja dalam segala keadaan. Jadikanlah ibadah ini sebagai wujud pemeliharaan Tuhan atas iman kami. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami, sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga hanya kehendak-Mu lah yang disampaikan. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para remaja yang dikasihi Tuhan, Shalom.
Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, sehat, dan tetap semangat. Saat ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang terdapat dalam surat Yakobus. Bisa kalian persiapkan Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Yakobus 1, 19 sampai 27. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Bacaan kita di saat ini berisi serangkaian perintah tentang menjadi pelaku firman. Judul perikop bacaan di atas adalah pendengar atau pelaku firman. Apa yang membedakan keduanya? Mereka hanya mendengarkan firman, ibarat melihat diri sendiri di cermin. Mereka akan cepat lupa dengan apa yang mereka lihat. Sebaliknya, mereka yang menjadi pelaku firman adalah mereka yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Para pelaku firman yang demikian dikatakan akan berbahagia oleh perbuatannya. Lebih tegas lagi, dituliskan pada ayat 26, yaitu barang siapa menganggap dirinya beribadah, akan tetapi tidak mengekang lidahnya, maka ibadahnya akan sia-sia. Hal ini tentu memberikan pelajaran bagi kita, bahwa apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan harus sesuai. Antara mulut, antara pikiran, dan hati harus sesuai, harus sama. Jika dengan mulut kita memuji dan bersaksi tentang firman Tuhan, bagaimana mungkin tindakan kita malah menyakiti sesama dan tidak mencerminkan akan kasih Tuhan. Oleh karena itu, ibadah yang benar bagi orang yang percaya adalah melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya berhenti pada lidah, apalagi hanya berhenti pada sebatas wacana. Sekarang mari kita lihat kenyataan di masa kini. Apakah sama?
Kalau sama, seperti apa? Kalau beda, kenapa kau beda? Mungkin kalian sendiri bisa tahu seberapa antusiasme dan keinginan untuk mendengarkan firman Tuhan. NATO, not action, talk only, tanpa aksi, hanya omongan, adalah ciri-ciri orang yang tidak memiliki pendirian di dalam hidupnya. Terlihat hebat dalam kata-kata, tetapi kenyataannya tidak hebat dalam berkarya. Remaja Kristen perlu belajar bahwa menjadi anak-anak Tuhan tidak cukup hanya dengan mendengarkan firman, tetapi juga harus mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Remaja Kristen bukan termasuk golongan NATO, tetapi pemuda Kristen bisa berkata, tetapi tidak bisa melakukannya. Bukan. Apalagi remaja di sini luar biasa, is the best. Jadi jika seseorang yang berani berkata sesuatu, apalagi berjanji, maka ia harus berani mewujudkannya, berani menetapinya. Semua orang percaya, tentu memahami bahwa iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Artinya, seorang Kristen tidak boleh hanya bisa berkata-kata, tetapi harus bisa menjadi pelaku firman. Tidak hanya menjadi pendengar dan mengatakannya saja. Kalau sudah membuat komitmen, lakukan. Jangan sebatas janji. Menyeimbangkan apa yang kita katakan dan kita lakukan sebenarnya tidak sulit. Hanya butuh keberanian, hanya butuh sikap kita untuk berani mewujudkannya. Apakah masih ingat renungan-renungan yang pernah kita dengar di hari yang lalu, di minggu yang lalu, di bulan yang lalu? Sudahkah kita melakukannya? Apa yang dikatakan firman Tuhan? Sudahkah? Apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita melakukannya? Mari kita melanjutkan perjuangan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dari awal mula sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur karena kami telah Kau perkenankan mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari masih banyak kekurangan kami. Kami hanya menjadi pendengar firman. Oleh karena itu Tuhan, mohon pertolongan-Mu agar kami dimampukan tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Berkatilah masa remaja kami, agar kami dapat menjadi putra-putri-Mu yang baik dan setia terhadap firman-Mu. Kami mohon Tuhan, menjaga iman dan pengharapan kami. Berkati kami di masa muda, dan berkati pula di masa depan kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, orang tua kami, gereja kami, dan segenap ciptaan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, atas segenap dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bu Padma dan kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Nah untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita pujikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.